A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruh idopi memerintah nyawa, nyawalah yang memerintah tubuh, agar tubuh berkelakuan yang sebenar-benar diri yang hak. Qad ja'akumul haqqu mir rabbikum, yang datang kepadamu adalah hak dari Tuhanmu. Mengenal Rabbinya sama halnya mengenal hak Allah pada kelakuan insan. Inilah pelajaran para arif billah. Oleh karena itu, mulailah kenali dirimu sekarang. Kurangi bicaramu, banyaklah berdiam diri, bertafakkur. Perhatikan kelakuan dari gerak dan diammu. Maka kerjakan sambil bergerak dan diam memuji Rasulullah SAW semata-mata. Itulah yang dimaksud rahasia Nur Muhammad yang bernama idopi. Ruh idopi itulah wujud yang hakiki, kezahiran wujud mutlak di dalam sholawat, zikir, dan syahadat yang berkekalan. Lazimi dan hantarkan pada tempatnya dengan menahan satu gerakan sesaat. Nur kepada nyawa yang berhubungan dengan hati, menjadikan af'al Allah berkelakuan Muhammad, menyatakan diri yang hak. Inilah rahasia perintah yang berasal dari ruh idopi. Kuntu awalan nabiyina fil khalqi wa akhiruhum fil batsi. Adalah aku Ahmad yang awal-awal daripada sekalian nabi-nabi dan rasul-rasul semua yang ada di dalam rahasia awal-awal keadaan. Dan adalah aku Muhammad yang menjadi kesudahan mereka itu di dalam masa kezahiran. Aku yang awal, aku yang zahir, aku yang akhir, aku yang batin, aku yang pembuka, dan aku yang penutup. Akulah yang menghimpun semuanya. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Seperti napas kepada ruh, ruh kepada nyawa, kemudian nyawa meliputi seluruh tubuh. Itulah Ahmad kepada Muhammad, kepada Rasul rupa Muhammad. Yang menjadi fokus perhatian adalah nama kebesaran bagi insan Muhammad yang ada di Madinah. Di dalam hal kerasulan, al-insan itulah yang telah kembali. Inilah contoh bagi kita agar mengenal betul-betul junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang bermakom di Madinah. Adapun Ahmad adalah Muhammad terhimpun Rasulullah, tetap hidup selama-lamanya. Itulah yang dinamakan tasawuf yang benar-benar hak adanya. Karena tasawuf adalah ilmu Rabbani yang menyatakan pandangan salasiyah yang melampaui akal dan pikiran, yaitu perihal keadaan awal-awal yang telah ada tentang keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenarnya. Sedangkan yang mengatakan muhaddas adalah hukum akal saja, itu hanya paham tasawuf pasaran dan tidak boleh diterima. Mengapa? Bila diterima berarti syahadat tidak sempurna, karena tidak mengetahui ujung pangkal siapakah sebenarnya diri. Ana Abu Arwah wa Adamu Abul Basar. Aku bapak sekalian ruh dan Adam bapak sekalian tubuh, kata Nabi Muhammad SAW.
semua telah terhimpun di dalam Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Nur Kibriya. Muhammad yaitu nur, sifat kebesarannya, rahmat dan berkat Muhammad yang telah maujud atas seluruh Rasul, termasuk Al-Insan yang ada di Madinah itu adalah Nur Kibriya. Muhammad yakni nur, sifat kebesaran, rahmat dan berkat syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah maujud, yang sangat mulia di dalam alam ini. Itulah maksud daripada paham perkataan ahli tasawuf tentang suhudul kasrah fil wahdah dan suhudul wahdah fil kasrah. Maksudnya adalah pandang akan keadaan al-insan yang banyak itu terhimpun di dalam satu kesatuan, dan tetap memandang hanya satu rahasia yang banyak kepada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nur Kibriyah. Seorang hamba harus menghilangkan semua kemampuan dan usahanya ketika melakukan ibadah dan mengembalikan kepada Allah. Artinya tiada rasa kita, bukan kita yang bisa berusaha, bukan kita yang mampu dan ada usaha adalah Allah. Yang mampu melakukan ibadah adalah hanya Allah. Dengan kata lain, tanpa adanya pertolongan darinya, maka siapapun tidak akan ada yang bisa melakukan suatu ibadah. Sehingga dengan anggapan demikian, tidak ada peluang untuk sombong, ingin dipuji dan sifat-sifat tercela lainnya, karena semua yang dilakukan memang tidak didasari oleh usahanya sendiri, namun murni atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukan semua ibadah yang diwajibkan kepada umat Islam dan meninggalkan semua maksiat yang menjadi larangan merupakan representasi dari adanya ilmu syariat. Ilmu yang satu ini memiliki peran yang sangat penting untuk mengatur pola ibadah yang sifatnya lahiriah. Namun di sisi yang lain juga perlu untuk memperhatikan ibadah dari aspek batiniah, sebab tanpa tinjauan ini, meski secara syariat semua ibadah sudah benar, akan keliru jika dalam menjalankannya masih ada sifat-sifat tercela, dan hal ini hanya boleh diperbaiki dengan ilmu tasawuf. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.